Tapi mamaku emang udah hijrah duluan. Jadi emang mungkin ibu aku lagi menggebu-gebunya hijrah gitu. Tahu tiba-tiba ada kayak seorang ustadz yang jomblo muda. Jadi ustadz ya? Ini kedua kalinya. Jadi suami kamu dulu mutawif. Iya, dulu mutawif di travel aku gitu kan. Jadi kamu kayak cinlok gitu. Kita dekatnya tuh cuma kayak 4 bulan gitu, terus langsung dinikahin kayak ditodong nikahnya. Karena suamiku udah pernah ngelamar tapi nggak diterima sama papa aku karena bilangnya usia tuh masih kecil kayak gitu, dan aku waktu itu masih sekolah. Welcome back to Ilusi Interview with Ales dan Usi. Oke, kali ini kita mau ngomongin tentang pernikahan atau nikah muda. Ya nggak Cici Ales? Cici Ales gimana nih kabarnya, kok lemes banget? Enggak Semangat. Oke. Ya, sesuai dengan tema hari ini ya, kita mau ngomongin tentang nikah muda karena kebetulan kita nih termasuk muda ya. Nikahnya ya Bun. Muda banget ya. Kebetulan Ales tuh nikahnya umur 19 tahun, aku nikahnya umur 18 tahun. Nah, dia lebih muda. Iya, pernikahan dini. Kalau ini pernikahan usi sih, bukan pernikahan dini. Oke, aku langsung ke pertanyaannya aja ya. Ini aku mau diskusiin sama Ales dari POV aku dan POV-nya Cici Ales. Coba dong Cici Ales ceritain gimana awalnya kepikiran buat nikah muda. Emang kepengen atau jodoh datang tiba-tiba? Jodoh datang tiba-tiba sih. Oke. Nggak diminta, nggak di ini, tiba-tiba datang. Datangnya dari mana tuh? Dari Arab kebetulan. Waduh, jauh ya. Jauh juga ya. Iya dari benar, Arab. dari tiba-tiba datang ya. Jadi di luar ekspektasi juga ya, tiba-tiba dari Arab pulang. Maksudnya tetap orang Indonesia, cuman dia domisilinya di Arab gitu. Memang dia tinggal di Arab. Tinggal di Arab gitu. Oh, itu menurut kamu tiba-tiba, bukan kayak aduh aku pengen nih punya suami orang Arab atau orang yang tinggal di Arab atau orang soleh dari Arab? Nggak kepikiran, aku aja baru tahu kalau bahwa di Saudi itu ada kuliah ya. Maksudnya aku setabu itu sama dunia Islam gitu loh dulu ya. Terus jadi tapi mamaku emang udah hijrah duluan. Jadi emang mungkin ibu aku lagi menggebu-gebunya hijrah gitu ya. Terus tahu tiba-tiba ada kayak seorang ustadz yang jomblo muda. Jadi ustadz ya? Udah ustadz? Nggak bisa dibilang ustadz juga sih, masih mahasiswa sih dia gitu. Tapi kan calon ustadz ya kalau mahasiswa di sana ya? Biasanya gitu, calon ustadz ya biasanya. Berarti sekarang udah jadi ustadz guys. Tapi prosesnya tidak. Tapi emang ya udah pada saat itu berjalan aja gitu, kamu akhirnya mau nikah. Betul ya, kayak karena kan emang masih kecil juga ya, dulu masih umur 18 tahun dan emang sama orang tua tuh sangat-sangat didukung ya, sama mama sih gitu. Apalagi ya tapi emang banyak banget sebenarnya kalau diceritain tuh bisa lama banget ya, karena tapi kamu nggak kayak takut gitu? Takut dan lebih kepepet sih dulu hitungannya. Kepepet karena apa? Ya karena soalnya dipaksa-paksa. Benar dipaksa. Lebih dipaksa sih sebenarnya, karena kan sama ibuku mungkin karena lagi semangat hijrahnya gitu kan. Mungkin jadi takut anaknya kenapa-napa. Mungkin takut karena melihat aku nih susah diatur atau pergaulan gimana ya? Pergaulannya bebas gitu kan. Jadi ya udah, mumpung ada yang baik gitu kata mamaku, ya udah emang ini mungkin saatnya kamu untuk menikah gitu. Aku aja nggak tahu maksudnya kayak dari hidup aku selama 18 tahun itu nggak pernah nikah, maksudnya nggak pernah membicarakan tentang pernikahan. Nggak gitu. Nggak pernah kepikiran gitu. Pokoknya kepikiran aku adalah kuliah, lulus, dan dulu aku nanti di sensor aja ya. Dulu aku mimpi aku adalah aku mau kerja di dulu aku mau banget kerja karena dulu kan dia kantornya baru di BSD gitu kan, dekat situ, dan dia kantornya bagus banget. Ini emang aku kayak gue banget kerja di sini, habis gue lulus kuliah gue mau banget kerja di sini gitu. Tapi ternyata nggak kejadian. Ternyata sama sekali nggak ada ya. Jadi emang ya udah, itu emang ya udahlah, takdir ya, berkata lain gitu ya. Terus ya udah, tapi alhamdulillahnya emang waktu saat itu ketemu yang calon suami gitu ya dulu ya, emang udah ada rasa agak tertarik lah gitu. Karena ini umroh kedua aku, dan kedua kali juga aku mau dilamar sama mutawifnya. Jadi emang yang ini kedua kalinya. Jadi suami kamu dulu mutawif? Iya, dulu mutawif di yang travel aku gitu kan. Jadi kamu kayak cinlok gitu?
Iya, cinloknya kayak karena disengajain sama jama-jama teman-teman mamaku. dicie-ciein. Betul. Karena ampun, aku pertama dasar anak kali datang, aku juga di saat itu udah punya pacar yang lagi 4 tahun gitu ya, udah 4 tahun bersama. Terus kayak ya nggak peduli kan, orang udah punya pacar nggak peduli dong sama laki-laki lain gitu maksudnya gitu kan. Tapi yang teman-teman kayak mamaku tuh kayak cie-ciein, diceng-cengin gitulah kayak gitu. Baru aku notice ternyata ada ya seorang laki-laki ini gitu. Jadi baru kamu notice dia. Karena dulu pas umroh tuh aku SMP. Dulu ingat banget SMA kelas 1. SMA kelas 1 aku juga umroh. Nah itu Mutoifnya juga mau ngelamar aku. Tapi kan masih kecil banget ya. Oh, dengan Mutoif yang berbeda ini. Iya, Mutoif berbeda. Jadi ya pas kedua kali umroh. Jadi kamu emang bikin kepincut Mutoif gitu ya? Coba pas ke umroh konsepnya. Terus udah ada umroh emang bener gitu ya. Terus ya udah deh, mamaku yang kayak suka banget gitu kayak sama suami mama sekarang. karena mungkin kayaknya gue nggak bisa ngerubah anak gue, tapi kayaknya dia nih bisa ngerubah anak gue deh. Oke. Soalnya dulu mamaku tuh ngeceramain aku untuk pakai kerudung selama 5 tahun, tapi aku nggak mempan. Nggak pakai kerudung gitu, malah jadinya kayak lebih bandel kayak pas mau di rumah pakai baju yang ketutup, terus nanti pas keluar baru ganti baju aku kayak gitu. Dulu tuh aku kayak gitu, ganti baju gitu kan, baru main sama teman-teman. Ya gitu. Jadi twist ya. Ternyata kakak Alis dulu pergaulannya serem juga ya. Paksaan. Masa sampai luar dia buka baju? Ganti baju maksudnya. Ya pokoknya dulu sempet deh bandelnya ada banget ya, bandel kenakan anak-anak SMA gitu kan, kuliah gitu. Soalnya emang di kuliahku kan pergaulannya lebih bebas daripada yang aku sekolah dulu gitu kan. Jadi yang sekolah udah bebas, nah yang kuliah nih lebih bebas lagi. Jadi mungkin udah rasa kepanikan orang tua tuh ada feeling untuk apalagi ya anak gue cewek nih gitu kan, cewek gitu ya, jarang pulang ke rumah, terus nanti ini gimana. Jadi ya mungkin biar amannya langsung aja udah nih, mumpung ada yang mau sama anak gue langsung nikah gitu. Yang menjadi ya termasuk paksaan sih sebenarnya ya. Iya sih. Tapi ya alhamdulillah ya paksaannya kamu juga akhirnya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ternyata setelah 10 tahun baru dapat hikmahnya dari yang lama ya Les hikmahnya ya. Bener, 10 tahun guys. Bener. Jadi kalau teman-teman saat ini masih dalam kondisi menikah terus kayak kenapa sih gue menikah, tunggu 10 tahun. Mungkin hikmahnya nanti di 10 tahun. 5 tahun pertama lah. 5 tahun pertama emang wah itu rumah kayak badai sih. Ya kan, pokoknya emang kata ya begitulah pokoknya kalau berantem terus ya. Ya sih, emang kalau baru nikah apalagi kamu anak muda kan, kayak penjajakannya nggak lama, pasti banyak banget yang disesuaikan kan, kayak dua kepala banget. Disatuin satu rumah dengan watak berbeda, karakter berbeda, mungkin masa kecilnya juga beda, itu kayak gimana. Itu aku sampai ya kalau kepikiran kayak masa lalu lagi itu aku trauma tahu kayak gitu, kayak aduh itu adalah momen-momen yang aku nggak mau ngulang, nggak mau inget-inget. Nggak indah, karena nggak indah gitu. Kalau orang-orang masa muda mungkin yang kamu udah menikah atau yang sebelum menikah? Sudah menikah. Maksudnya awal-awal ya, awal itu buat aku nggak indah. Jadi emang kayak kalau diingat-ingat tuh aku kayak gue nggak mau lagi ke zaman itu. Gue nggak mau ingat-ingat lagi juga. Nggak mau, itu sangat-sangat pengalaman hidup yang paling nggak enak buat gue gitu. Karena ya mungkin karena dari paksaan juga gitu kan. Terus ya bingung ngapain kayak. Terus gue habis nikah, istri gue harus ngapain ya jadi istri gitu loh. Jadi dulu pikiran kayak habis ini gue ngapain ya, gue harus gimana nih, gue harus masak ya, gue harus ini ya, harus. Sedangkan itu harus pokoknya gue dulu mikirnya istri gue harus kayak babu nih kayaknya gitu loh. Jadi kayak harus ini gitu loh. Jadi kayak kacau gitu lah. Tapi emang nggak aku utarakan ke suami. Jadi suami itu emang nggak tahu apa-apa, karena aku orangnya dulu tuh mendem. Aku lebih diem aja. Maksudnya kelihatan baik di depan, tapi ya aku sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kok mau metong gitu ya, kayak astaga gitu kan. Dengan cobaan-cobaan yang pada saat itu ya. Nah itu ya kali-kaliku mau menikahnya ya. Terus sekarang aku juga balik lagi nih ke Usi, karena Usi kan kamu kan 18 tahun itu lebih muda daripada aku ya. 2014 itu aku masih main polisi maling guys, di komplek ya kan. Sekarang Usi kita tanya 2014. Coba kamu ceritakan gimana awal mula bisa menikah. Kalau aku nikahnya umur 18 tahun. Jadi aku nikahnya itu nikah agama dulu guys.
Dan itu dinikahin sama papa aku di rumah dengan mahar 100.000. Okay. Karena pada saat itu aku memang sebenarnya dibilang bandel juga, aku merasa aku nggak bandel ya waktu itu ya. Karena aku tuh dari dulu memang cari duit, dari SMP itu aku udah cari duit. Jadi fokusnya tuh emang cari duit, daripada kayak kalau anak bandel kan orang mikirnya suka keluar, suka kayak buang-buang duit, clubbing yang kayak gitu-gitu. Itu aku nggak pernah. Tapi aku memang kalau pakaian gitu, pakaiannya memang pendek apa segala macam gitu, karena aku dulu nyanyi. Berarti belum pakai kerudung juga ya? Belum pakai kerudung. Tapi suamiku tuh bedanya kan 10 tahun. Dia tuh kayak ngegaet hati mama aku dulu gitu loh. Jadi kita dekatnya tuh cuma kayak 4 bulan gitu, terus langsung dinikahin kayak ditodong nikahnya. Karena suamiku udah pernah ngelamar tapi nggak diterima sama papa aku, karena bilangnya usia tuh masih kecil kayak gitu, dan aku waktu itu masih sekolah. Kok bisa ketemu sama suami tuh? Karena dia sama-sama di musik. Aku tuh sama-sama di musik sama dia. Dia tuh direktur art director gitu. Direktur musik director gitu. Terus ya udah akhirnya pas pada saat itu aku diujuk-ujukin untuk nikah gitu sama oma aku kan. Kayak kamu tuh udah kamu nikah aja gitu, daripada kamu berdua-duaan gak jelas gitu, kesana kemari kayak gitu kan. Ya udah, itu hari Jumat suamiku baru pulang kerja. Dia disuruh datang, cuma bilang, "Dior, kamu pulang ke sini ya," gitu. "Pulang kerja ke sini ya," gitu. "Emang ada apa, Ma?" "Udah, ke sini aja." Udah datang ke rumah. Terus disuruh makan, "Udah Dior, kamu makan ya." Makan nih. Udah rame tuh di rumah. Gelar tikar gitu kan. Nipuan gak sih? Nipuan gak sih tiba-tiba? Dijebak deh suami aku waktu itu sama mama aku. Udah tuh, panggilin tetangga. Mama aku, terus suamiku, "Mah, mau ada apa ini?" Terus papaku nulis, "Dior nih, kamu hafalin ya, ijab kabul." Oh, langsung nikah. Itu lebih gong sih. Soalnya suami aku tuh sebatang kara, udah gak punya orang tua. Dan punya adik jauh di Palembang. Jadi dia emang udah serius sama aku kayak gitu. Tapi papaku waktu itu belum tergerak hatinya. Tapi lama-lama dia pikir, ya kasihan juga ya anak gue kayak gitu. Bukan kasihan sih, maksudnya waktu itu aku sempat kayak aku kan capek banget ya Les merasanya waktu itu, karena aku tuh nyanyi, terus aku juga harus jualan, kayak hari-hari tuh aku cari duit sendiri. Bukan orang tua aku nggak memfasilitasi aku, enggak, tapi aku kayak dari sekolah tuh udah punya kesadaran bahwa aku nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Jadi aku tuh cari duit. Nah pada saat itu aku merasa apa gue nikah aja ya kayak gitu, kayak aduh gue capek banget, apa gue nikah aja ya gitu. Nah pas banget kebetulan suami aku mau nikahin aku. Terus habis itu aku kayak mamaku kayak, "Udah kamu nikah aja, emang kamu jadi apa sih?" kayak gitu. Karena aku tuh juga mikirnya aku nggak kuliah kan, karena ekonomi pada saat itu lagi nggak memungkinkan lah papaku buat ngekuliahin aku. Jadi akhirnya aku disuruh ngomong sama papaku. Jadi itu tuh momen kayak aku ngomong berdua sama papaku, terus aku kayak peluk papaku, bilang, "Papa, Usi tahu papa tuh masih menggantungkan harapan sama Usi, tapi walaupun Usi nanti nikah, Usi masih jadi anak papa kok," gitu. So papaku nangis meluk aku gitu. Itu pertama kali aku beraniin diri untuk, "Papa, Usi siap kok mau nikah," gitu. Udah akhirnya dari situ ya udah panggil aja Diornya malam ini gitu. Itu emang kalau dipikirin itu kayak nggak masuk akal sih tiba-tiba. Tapi nggak ngurusin KUA dulu apa gitu-gitu ya? Enggak. Oh itu karena siri karena saudara aku kayak gitu nikahnya. Oh gitu. Jadi udah nikahin aja kan, nanti baru diomongin, biar sah aja dulu kalau orang tua kayak gitu. Biar nggak jadi fitnah, biar nggak maksiat kayak gitu-gitu lah. Udah akhirnya dipanggilin orang sekitar, diteleponin kakak aku, udah datang. Terus akhirnya baru dikasih tahu sama suamiku gitu, "Dior, kamu mau nggak nikah sama Usi?" gitu. "Oh mau mah," gitu. "Ya udah nih papa nikahin ya, papa panggil ustadz deket sini," gitu. "Oh iya." Suamiku alhamdulillah kagak menolak ya. Kan yang kocaknya kalau dia nggak mau ternyata langsung gitu ya, kayak tanpa babi bu langsung set gitu ya. Terus akhirnya udah nikah, terus cuma ditanya, "Kamu ada uang berapa di rekening?" kayak gitu, di dompet. Terus suamiku cuma ngecek ya, "Ada uang 100.000. Ya udah 100.000 jadi mahar kayak gitu. Sumpah 100.000 rupiah coy. Yang ngelamar gue bukan sultan, kayaknya lebih gong ya. Iya, jadi nikahnya kayak gitu. Dan itu benar-benar kita abis itu disuruh mamaku untuk
udah sih beli nasi goreng sana buat bagi-bagi ke tetangga. Terus aku kayak yaudah kita beli nasi goreng keluar, terus kayak kita udah nikah ya kayak gitu. Hah? Kita udah nikah tau gitu. Kocak banget sumpah. Kita udah nikah. Aku makanya kalau ditanya, kamu nikahan kan, kalau teman-temanku kan kayak wah sewa gedung, ini enggak, gue mah 100.000 mahar gue. Coba kalau orang kan kayak mahar perempuan itu sangat menentukan harga diri. Diri gue 100.000. Dan nasi goreng sekampung. Tapi 100.000 bener sumpah. Gitu ya, tapi alhamdulillah abis itu aku resepsi. Jangan julid dulu dong. Resepsi. Alhamdulillah ada resepsi ya. Kirain di rumah juga ini tenda. Iya tenda di rumah. Ekspektasi lu apa? Ekspektasi lu apa, Les? Ya sengaja di masjid lah. Oh enggak, di rumah. Terus berarti tapi tendaan meriah, ya? tapi meriah. Kayak aku kan orang Betawi ya. Jadi aku nyewa palang pintu yang berantem yang lo kesini mau ngapain lo? Iya, mau ngelamar anaknya Pak Agus. Nama bokap gue Pak Agus. Keren banget guys. Emang sesuai dengan karakternya Usi ya. Berantakan tapi oke lah gitu. Okay ya. Main lah ya. Tapi jelas lah gitu, berantakan Iya. tapi jelas lah. Oke, gitu deh gitu. Itu kejadiannya tuh kayak aku kan nikahnya itu yang pas nikah sirinya itu kan Agustus ya. Nah nikah resepsinya itu Desember tanggal 5 tanggal 5 apa tanggal 6 ya? Tanggal 5 apa tanggal 6 gitu. Tanggal 1 Desembernya aku tes pack udah positif. Masya Allah. Gitu. Cepet banget ya berarti banget. ya. Jadi ya udah, jadi orang yang nggak tahu pikirnya aku hamidun di luar nikah gitu. Padahal yang terjadi adalah gue dimaharin 100.000. Ya udah, sudah halal ya, sudah halal. Gitu kalau cerita aku kenapa menikah ya, mungkin karena ingin masa depan yang lebih baik dengan mahar 100.000. Siap. Plot twist banget sih, langsung gelar. Aduh. Tapi aduh parah bener. Terus jadi nih kan kamu secepat itu kan. Tapi sebelum itu mungkin kayak ada omongan akan nikah. Jadi emang sebelum nikah tuh kamu ada apa yang dibayangin kayak takutin gitu, ada nggak? Overthinking atau apa gitu ada nggak? Sih, karena gini ya, aku tuh merasa hidup aku itu sangat penuh dengan ketidakjelasan ya. Karena aku kan dulu nyanyi itu ya ntar ada job, ntar gak ada job. Ntar hari ini aku makan. Kalau di sekolah nih aku punya teman best friend juga, dia itu sama aku, kere nggak punya duit. Nyanyi di mana? Maksudnya nyanyi di mana? Aku tuh penyanyi wedding yang di gedung-gedung itu aku penyanyinya. Jadi aku dari SMP tuh nyanyi. Cari duitnya dari nyanyi. Gitu. Jadi emang aku nggak usah deh Les lu. Oke, siap, lanjutin. Berarti nggak ada ketakutan. Bukan nggak ada ketakutan sih Les. Aku tuh orangnya suka challenge kan. Jadi kayak apa nih yang akan aku hadapi ketika udah menikah kayak gitu. Jadi lebih ke excited apa nih, apalagi akan aku merasa suamiku kan 10 tahun di atas aku kan, which is dia ngemong banget. Bener-bener aku tuh dulu kerjaannya hari-hari ngamuk kan. Karena tiba-tiba dikungkung di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja lagi, nggak boleh nyanyi lagi sama suamiku. Jadi aku tiap hari tuh nungguin dia pulang kerja. Ya gitu, aku masih tinggal di rumah mamahku. Tahu kan kalau sama orang tua tuh kita hari-hari berantem kan. Jadi aku tuh bener-bener hari-hari aku dipenuhi dengan marah-marah sama suamiku, suruh pulang. Udah jangan kerja mulu sih, pulang gitu. Namanya juga anak kecil umur 18 tahun. Aku belum ngambil ijazah loh by the way itu waktu kawin. Keren sih. Gue sampai speechless nih gue. Tapi kalau kamu gimana? Mau ada ngomong takut apa ya? gitu nggak? Hah? Takut gitu nggak kalau pas sebelum nikah kebayang kayak nanti gue diapain ya sama? Takut ya? Takut karena aku bisa dibilang hidupnya tuh ya udah kayak terkecukupi gitu kan. Iya. Kayak Tiba-tiba ada kehidupan baru betul, nih. kayak ya udah aku dulu tuh papaku emang seorang pekerja keras banget, apalagi mamaku dua-duanya tuh pekerja kayak gitu kan. Terus tapi jadinya aku ini emang besar oleh suster. Aku besar sama suster, sama adekku juga suster gitu. Jadi kita masing-masing punya mbak. Dua-duanya mama papaku kerja sampai mamaku tuh dulu sampai kayak dinas ke Amerika kayak 3 bulan 5 bulan. Jadi udah tinggal kita gitu kan. Jadi emang kayak gitu hidup finansial tercukupi gitu kan. Banget gitulah. Terus ya tiba-tiba mahasiswa nih datang, berani banget dari Pekanbaru pula. Oh emang aslinya Pekanbaru? Aslinya Pekanbaru. Suami kamu
papaku itu nggak setuju karena waktu itu tahu bahwa suamiku ini hanya mengandalkan, maksudnya kayak iya penghasilan kamu gimana gitu kan, pasti papaku ngomong seperti itu dong, penghasilan kamu gimana gitu kan. Suamiku cuma bilang ya ada, kalau di kampus Madinah kita dapat gaji 3 juta sebulan kalau dirupiahkan sebulan tuh. Papaku kayak kaget, 3 Gila juta loh, 3 gitu juta kan. buat salon anak gue doang 3 gitu. juta gitu kan. Terus 3 juta terus gitu kan. Mungkin papaku bilang, terus karena papaku yang nggak setuju. Karena papaku kan mualaf kan. Terus ya papaku juga semua keluarga papaku non Islam semua gitu kan. Dari saat itu orang papaku tuh belum ya masih Islam KTP lah ya, masih Islam KTP gitu kan. Yang mau kasih makan Iya, apa anak gue gitu. 3 juta ya, mohon maaf dulu uang jajan aku aja tuh dari papaku juga udah segitu gitu kan. Terus ini gitu kan. Bagi 2 3 juta. Sudah gitu gini udah gitu gue berharap sih semoga bapak gue nggak nonton ya. Saya orangnya gengsi ya. Cuman jadi abis nikah itu ya udah kan, kata suamiku, oh iya saya bisa ini kerja tambahan pak, saya bisa mutoib apa gitu, dia bilang kan si suami gitu kan. Terus udah long story short, udahlah kita menikah gitu kan sama suami. Dari situ tuh papaku tuh emang luar biasa banget ya. Papaku tuh emang mungkin bukan yang terbaik jadi suami, tapi papaku tuh terbaik banget jadi seorang ayah gitu kan. Pokoknya aku kalau mikirin papa tuh jadi tuh dulu sesudah nikah ya, terus aduh jadi pengen nangis deh. Ada suara apa. Sesudah nikah tuh papaku tuh masih ini kan, orang tua aku dua-duanya mungkin ketakutan finansial ya gitu ya. Tapi yakin sama suami aku bahwa suami aku nih bisa loh ngubah anakku gitu kan. Jadi mamaku tuh kayak mamaku juga dulu kan sampai sekarang sih masih kerja di American company gitu ya. Jadi ngasih aku tuh dolar dulu, kayak bekal gitu loh, bekal kasih aku dolar Singapura juga, karena kakek aku kan juga orang Singapura gitu ya. Terus sama papaku tuh bilang pokoknya selama papa masih mampu gitu kan, papa tetap ngasih kamu uang bulanan gitu buat kamu gitu ya. Jadi papaku tuh pikirin anaknya gitu kan, masih mikirin anaknya gitu, nggak mau anak kekurangan. Sampai dia udah menikah pun papaku masih mikirin aku gitu kan. Sedih. Karena aku dulu tuh benar-benar dari awal lagi gitu kan, maksudnya ya alhamdulillah sekarang baik banget hikmah suamiku, dan aku bersyukur banget ya suami aku sekarang gitu kan, karena beliau sangat bertanggung jawab sama aku gitu ya, dan emang ngebuktiin ke papaku bahwa aku bisa loh inin anakmu tuh sekarang nggak kekurangan gitu ya. Jadi pas awal nikah tuh papaku tetap masih ngasih gitu kan, biar anak gue jangan sampai kekurangan gitu. Tetap ngasih, mamaku ngasih, sama mamaku juga ngasih aku emas waktu itu ya, ngasih aku emas karena dari dulu mamaku tuh dari aku kecil, misal aku dulu semua ikut ya, aku Natalan ikut, aku gongsi faca ikut, jadi aku dapat angpau, dapat ini, sini mama langsung beli emas gitu. Jadi mamaku tuh tabungan aku emas semua. Jadi udah nikah nih ya, tabungan kamu emas, ini buat kamu, buat pegangan kamu. Jadi kayak banyak bekal secara ekonomi gitu ya, banyak bekal gitu ya. Jadi emang itu yang aku bersyukur sama orang tua aku ya. Ya walaupun saat aku menikah, aku bener-bener pendidikan tentang menikah, pendidikan tentang jadi istri itu aku nol. Karena aku dari bayi itu udah mbak, jadi hidup enak gitu. Jadi aku nggak pernah beres-beres, nggak pernah cuci baju, apa itu masak ya nggak pernah, karena udah ada mbak gitu kan. Bangun tidur makan udah siap, ini pas nikah. Kaget. Apalagi ke Madinah Sendiri pula ya, jadinya aku bener stres banget. Dan itu semua ketakutan yang aku iniin terwujud. Tapi alhamdulillah suami aku gitu ya, suami aku tuh yang sangat sabar sama aku gitu ya. Dia mengerti bahwa aku backgroundnya seperti ini, dia mengerti bahwa aku ini emang tidak pernah melakukan hal yang seperti ini, dan suami aku jadi lebih beradaptasi menghadapi aku tuh, lebih adaptasi gitu ya. Dan aku yang tiap hari
kayak bingung mau ngapain, stres banget emang di rumah kayak kamu gitu, kayak nungguin laki gue kuliah, gue ngapain, nggak ada aktivitas apapun gitu kan, nggak kenal siapa-siapa di negara orang pula kan, nggak tahu apa-apa gitu ya. Palingan aku cuman telepon sama mama gitu kan. Nah emang sebelum nikah sih aku sempet kayak dengar kajian Ustaz Syafiq gitu ya tentang nikah, karena katanya kalau kita ada masalah kalau bisa jangan kasih tahu sama orang tua gitu kan. Jadi emang aku pendem semua sih itu. Jadi nggak diceritain. Nggak pernah cerita orang tua, nggak pernah cerita gimana kamu di sana. Nanti mama kesana ya pas kamu udah melahirkan gitu kan. Dulu aku jadi masih. hamilnya juga di sana. Iya, aku hamilnya cepet juga kan. Nanti habis lahiran mama langsung sana ya ngurusin gitu-gitu. Ya udah emang ya iya mah di sini ini kok ya udahlah emang sehari-hari kayak gini nunggu gitu-gitu kan. Sebenarnya bingung juga mau ngapain di sana kan, yang paling aku ke Nabawi gitu. Palingan dulu tuh emang pelipur laraku hanya Nabawi aja gitu ya, udah ibadah aja gitu kan. Ngeliatin kan ada sosmed dulu kan pastinya ya, ngeliatin teman-teman aku kayak mereka tuh happy gitu, kayak di umur kamu mereka masih terus kayak mereka temennya. kuliah kerja gitu kan, terus kayak gue kayak gini gitu kan. Tapi ya alhamdulillah hikmahnya banyak banget sih sama apa yang aku inginkan. Nah terus kalau misalkan jadi dengan yang tadi kita udah omongin ya usia, jadi menurut kamu nih ya, persepsi kamu tentang nikah muda tuh kayak gimana kalau menurut kamu? Persepsi aku sekarang atau persepsi aku waktu dulu ya? Sekarang. Sebenarnya nggak ada yang salah sama nikah muda sih, asalkan mungkin kalau sebagai orang tua kita sudah mempersiapkan anak ya, kayak misalnya betul, tadi bener. dikasih tahu kalau menikah itu apa sih job desk-nya misalnya kayak gitu kan, atau misalnya dipersiapkan bahwa kalau menikah itu berarti harus melayani suami gitu. Bener. Caranya gimana sih gitu? Mungkin kan kalau misalnya kasusnya di aku tuh kan sama ya kayak kamu, nggak jago juga kayak nyuci apa segala macam. Bukan karena aku ada mbak, tapi aku emang terbiasa kerja. Jadi biasanya itu yang ngerjain mamaku atau kakak aku gitu. Jadi aku di rumah tuh ya cari duit gitu. Sisanya aku ya paling ya nyetrika dikit-dikit, cuci piring dikit-dikit. Jadi pas emang habis nikah tuh aku emang nggak bisa apa-apa, sama nggak bisa masak, nggak bisa nyuci kayak gitu-gitu. Nah mungkin kalau nikah muda mungkin lebih dipersiapkan itu sih, dan lebih dipersiapkan secara mental, karena yang sangat-sangat dikorbankan ya aku pikir waktu itu tuh mental sih. Benar. Karena semua dunia jadi berubah gitu. Yang tadi kita bisa kemana, kita bisa main, kita bisa berteman sama siapa aja, tiba-tiba nikah hilang semuanya. Cuma ada di satu rumah yang kita tuh jadi mikir mau ngapain ya, mau apalagi yang mesti dilakuin ya gitu. Terus kayak nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyuci kan, repot banget deh. Apalagi kalau misalnya kondisi keuangan juga belum stabil gitu. Mungkin ya itu nggak masalah nikah mudanya, tapi pastikan itu menjadi suatu hal yang kamu udah pikirin konsekuensinya gitu, bahwa kamu akan hidup berdua, kamu akan bertemu sama orang lain setiap hari, kamu bakalan berbagi sedih suka duka sama dia gitu. Nah itu siap apa enggak gitu sih. Kalau menurut Ales gimana? Ya benar sih, emang itu harus disiapin, soalnya dulu aku awal nikah ya, bayangin aja aku goreng nugget aja Gosong sampai spatulanya meleleh, tau gak? plot twist. Sampai segitu ya, jadi Yang meleleh gue kira gosong guys, ternyata lebih parah ya, meleleh spatulanya. meleleh spatula. Terus ya aku juga kayak ya Allah, kayak laki gue pulang kuliah mungkin lapar ya kan, siang nggak ada makanan sama sekali gitu kan. Ya, tapi mungkin ada lagi duit kan buat beli nugget lagi. Apa abis itu laki trauma, gak usah beli nugget lah, kita beli warteg aja. Di sana ada warteg nggak? nggak ada, sana nggak ada. Pokoknya dulu parah banget ya. Terus untung ya mungkin gue kalau suami gue temperamen kali, mungkin gue diterbangin ke Indonesia kali, kayak udah gue nggak mau nih istri apaan nih kayak begini gitu kali ya. Iya benar sih. Kalau patriarki mungkin seperti itu ya. Tapi untungnya ya itulah luar biasa lah emang, masya Allah tabarakallah, Allahumma barik. Beliau itu wah sabarnya, gue juga bingung kok dia bisa ya, bisa sabar itu, gue kok bisa dia. Tapi emang background suami aku tuh keluarga cemara sih. Oh gitu. Keluarga jadi cemara. Kalau aku nggak keluarga cemara soalnya. Ya kan, karena VOC enggak apa bergelut emak bapak gue bergelut. Jadi ya. kamu menyaksikan kegelutan ya, itu. Sampai kayak gue sama adek gue berantem lagi tuh gitu. Iya tuh berantem lagi, udahlah diam aja kita ini gitu kan. Terus jadi ya emang beliau tuh ya aku juga bingung ya.
ada loh yang bisa, karena sampai emak gue tuh bilang gini, gak akan ada laki-laki yang sabar atau ngadepin kamu kayak itu suami kamu gitu. Bilang kayak sampai begini kayak, dosa apa yang pernah dilakukan oleh suami kamu ya sampai dapat ujian tuh kamu gitu, sampai ujian tuhnya kamu gitu kan. Terus gue bilang, padahal dulu gue yang sebandel itu kayak gitu loh, kayak gitu. Tapi aku dapat nikmat suami yang seperti itu gitu kan. Cuman ada satu sih hal yang aku highlight, dan aku tau nggak, aku baru-baru ini kayak mikir, oh ya mungkin Allah mau aku masuk surga gitu ya, maksudnya benar-benar nyelamatin aku terus. Karena dulu aku emang bandel ya, usia aku emang bandel, dulu aku pacaran apa gitu. Cuman ada satu yang aku nggak pernah tinggalin, aku nggak pernah tinggalin sholat. Oh, Masya Allah. Aku nggak pernah ninggalin sholat, mau itu aku lagi bioskop, mau itu aku lagi ini. Sampai dulu pacar aku yang nggak sholat jadi ikut sholat, karena aku sholat gitu. Teman-teman aku yang nggak sholat jadi ikut sholat gitu, karena ya ntar ya gue mau sholat dulu, lu ikut sholat, ayo sholat gitu. Jadi emang ada satu hal yang emang walaupun aku nggak pakai jilbab, aku pakai hot pants apa gitu ya, aku tetap sholat. Tetap aku bawa nggak bawa mukena sih, misalnya minjem mukena sana gitu ya. Ya gitu, satu yang aku nggak pernah ninggalin tuh sholat gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu asbab hidayah yang Allah kasih ke aku, hikmah yang banyak ke aku. Karena ya itulah, satu, sholat itu kan memang paling penting ya, fondasi kita ya. Jadi lu mau sebejat-bejat apapun, tetap sih jangan ninggalin sholat, karena itu harapan kita untuk Allah jemput kita sih. Aku sih melihat gitu ya. Terus kalau itu kan tadi kamu udah terbiasa sama teman-teman, jalan, gaul kan. Nah, terus gimana tuh pandangan teman-teman kamu waktu kamu akhirnya menikah? Nih teman gue nih yang rock and roll nikah nih. Gimana nih? Gimana pandangan teman-teman kamu? Ngejauhin gue semua. Serius? Nggak ada teman gue dulu. Oh, tapi kamu karena ke Madinah juga ya? Karena ke Madinah juga, jadi aku benar-benar kayak kayak beda pandangan sama temen aku udah mulai kayak ngejauh. Tapi sekarang satu geng lagi sih. Oh, temen yang sama sekarang. Temen yang sama, cuman ya emang ada beberapa yang udah enggak gitu kan. Kenapa mereka ngejauhin? Ya mungkin karena aku juga baru mulai hijrah langsung. Oh, kamu dulu langsung kayak ekstrim dulu. Aku ekstrim banget, kayak aku belum pernah pakai jilbab. Sekali pakai jilbab, pakai niqab langsung di Arab pula. Terus kayak teman-temanku kayak, ih lu pak dulu jelek-jelekin Arab lu, kayak dulu kan aku pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Arab tuh paling aku benci. Kayak gini, kayak gue ngapain sih belajar bahasa Arab, lu mau jadi TKW lu ke Arab. Gue beneran ke Arab masalahnya. Ternyata plot twist gitu kan. Beneran ke Arab gue ternyata gitu kan. Jadi emang kadang makanya ya omongan tuh harus hati-hati. Semua yang gue omongin tuh kekabul semua, tau gak? Satu, nih gue pernah ngewatin kampus BINUS. Gue lewat dulu ingin ngapain kuliah di sini mah gampang, merem juga keterima. Beneran gue kuliah di situ. Terus gue dulu lihat mobil Swift kan, mobil Swift, tahu gak mobil Swift Suzuki? Tahu. Bilang ini mobil ini banget sih ngikutin Mini Cooper, Nora apa? Bener, gue dibeliin bapak gue Swift dulu. Kayak semuanya tuh. Pokoknya sekarang kalau ngomong tuh harus kayak, ih jelek banget Mercy, jelek banget Mercy, gitu ya? Jelek banget BMW. Itu harus yang positif gitu, karena tiba-tiba biar dapetnya sesuai dengan keinginan. Gue benci bahasa Arab, mau nggak mau gue belajar bahasa Arab dong, ya kan, mau nggak mau harus gitu kan, kayak gitu. Lotus ya guys. Oke. Nikah tuh oke kalau sama orang yang tepat sih. Ya, kalau yang nggak tepat, izin pulang dah. That's simple. Jadi waktu kamu nikah itu berarti kamu benar-benar kehilangan masa eksplorasi kamu, bener gak sih? Sebenarnya ini sangat-sangat privasi ya. Aduh. Jadi terserah mau dibahas apa nggak bisa di ini, karena ya ada masanya aku tuh juga nge-explore saat aku udah menikah. Gitu. Contohnya? Ya kayak ke apa tuh namanya, klub gitu kan. Oh, tapi kayak masih kayak bar gitu. Dan tapi itu sama suami? Enggak lah, suamiku kan di baru Saudi. Nah itu makanya ya guys, gak boleh LDM. Jangan LDM. Karena sumpah, jangan LDM guys, karena wah bahaya emang bener. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah gitu ya. Iya, itu udah jauh banget gue jadinya.
udah kayaknya gue nggak akan di sini sih. Gue jadi apa? Itu kalau karena bukan pertolongan Allah mungkin ya. Iya sih benar. Betul. Jadi emang kalau menikah ya udah komit. Lu mau di mana harus bersama dan lu usahain untuk bersama. Jangan LDM. Apalagi kalau lu punya anak gitu ya. Aduh, jangan deh karena setan kan suka banget tuh pasti wah LDM nih, ini kesempatan gue nih buat iniin keduanya tapi kayak emang gitu. ada kan maksudnya kasus pernikahan yang memang harus jadinya Betul. LDM gitu. Dan itu gue salut sih. Itu harus imannya harus imannya harus Dan nembus, banyak minta pertolongan sama Allah ya. nembus plafon sih. Wow. Seapa tuh Les kira-kira sampai nembus plafon? Apalagi soalnya teman-teman aku kan masih kayak begitu gitu Ya, kan. jadi dan masih masih umur labil juga gak sih umur 19 tahun ya? Iya benar masih labil dan Masih itu labil. kayak umur 20, 21, 22 itu juga masih kayak begitu labilnya gitu kan. Nah, tapi teman-temanku juga dulu kan aku belum ada teman-teman yang pakai kerudung gitu-gitu kan. Temen aku juga yang masih kayak gitu, masih kayak explore apa gitu ya, mau nggak mau aku adalah sewaktu ada satu momen yang aku kebawa arus banget gitu kan. Ya udah terus jadi ya alhamdulillah lagi-lagi karena pertolongan Allah mungkin ya, karena salah satunya itu ya, walaupun aku lagi terbawa arus aku nggak pernah ninggalin sholat. Lagi ke klub azan enggak ya bro, sholat dulu bro. Masanya ke klub azan udah selesai isya, let's go gitu. Bentar gue sholat dulu. Harus balance. Astagfirullah. Ini hujat tebel banget nih. Iya parah. Ya udah sih ya, tapi ya itu kan namanya juga kalau aku bilang kan itu part of my life ya. Part of my life bener, gitu. bener. Karena ya proses, jadi emang aku nggak akan bisa seperti ini kalau aku tidak melalui itu gitu. Bener, jadi aku yang emang ya bersyukur aja sama Allah, karena aku ngerasa kayak husnuzon sama Allahnya. Wah ini Allah ini nggak pernah mau kayaknya apa kayak gini, kayak pikiran gue pernah diem ya terus kayak gini. Lu pernah diem? Iya pernah, maksudnya diem mikir kayak gini, kayaknya Allah nggak mau gue masuk neraka deh gitu loh. Amin. Iya karena Allah tuh kayak nggak mau gue masuk neraka deh, kayak Allah tuh maunya gue tuh masuk surga, karena setiap gue membandel terus gue balik lagi gitu kan, kayak jadi emang Allah tuh nggak mau, lu jangan bandel, udah sini lagi gitu. Kayak husnuzon terus gitu kan, jadi ya emang gitu, jangan ninggalin sholat guys. Jadi kuncinya jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat. Jadi bisa jadi pada saat yang dibutuhin tuh justru pertolongan Allah tuh datang. Karena kalau aku sih ya merasa kalau kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri nggak mungkin bisa sih. Kayak sejauh apa sih iman lo bisa menembus plafon itu? Kayak nggak bisa deh guys. Plafon soalnya anti tembus. Soalnya dari plafon ada apa? Ada genteng. Ada apa tuh namanya? Lo nggak tahu kan? Bajaringan ya. Udah bangun rumah masih nggak ngerti gue. Aduh. Kalau kamu gimana Usi? Apa tuh? Ya kamu gimana explore masa? Ya explore tentang apa ya, kamu kan lebih muda ya Bun? Iya lebih muda sih. Sempet ini nggak main polmal sama komplek? Apaan tuh? Polisi maling. Oh polisi maling. Enggak. Enggak, aku tuh memang basicnya aku nggak bandel yang gimana Iya sih. berarti kerja, tapi temen-temen kamu Tapi gimana? aku pas nikah sama suami aku diajakin bandel. Halo. Sama? Enggak sih. Enggak, maksudnya kan aku kayak belum pernah ini ya nggak apa-apa lah ya. Ini aku tuh kan kayak nggak pernah ngerokok, itu nggak pernah. Terus nggak pernah kayak dulu tuh kayak di 7-Eleven tuh ada kayak mix. I know. Nah, aku I know. suruh cobain aja gitu. Tapi aku nggak suka. Iya. Pas nyobain kayak Ya apa nih gitu ya. kayak rasanya kayak apa nggak enak gitu. Mendingan. Berarti titik balik kamu tuh juga maksudnya kamu jadi hijrah apa? Maksudnya pas Tapi- nikah udah pakai kerudung belum? 3 hari apa 4 hari nikah disuruh pakai kerudung. Kalau aku disuruh harus pakai kerudung ya. Masya Allah. Kayak gitu. Iya. Tapi Berarti- kalau masalah explore kayak misalnya aku jadi main sama teman, alhamdulillah suamiku tuh nggak pernah ngelarang sih gitu. Karena dia tahu kan yang dinikah anak kecil. Jadi emang harus difasilitasin anak kecil main sana, kamu main gitu. Dulu waktu sekolah juga kan dia udah deket sama aku dari zaman aku sekolah kan. Jadi tuh malam tuh dia nggak pernah ngubungin, disuruh belajar. Kamu belajar dulu. Jadi aku tuh kelas 1 kelas 2 karena nyanyi main gitu. Kan jelek terus kan, hampir nggak mau naik tuh. Satu sekolah tahu lah aku nih bocah nggak lulus karena bolos, karena aku kalau orang-orang sekolah aku tidur, saking aku tuh capek, kayak nyanyi capek banget, gue nggak mau sekolah gitu. Itu nggak mau, sampai akhirnya pas ketemu sama suami aku itu aku ranking 3, baik lagi jadi pinter lagi karena tiap malam dia belajar kayak gitu. Jadi- berarti dia udah lama ngestalker kamu ya? Nggak juga sih, cuma dia Nginin tahu dia. tapi dia tahu sebenarnya Usi. sebenarnya dia
tahu kalau istrinya tuh pada dasarnya suka belajar kayak gitu-gitu. Cuma emang aku dibatesin waktunya karena aku juga kerja gitu. Jadi dia kasih bukannya pacaran pada saat waktu itu sama dia, bukannya ngambil waktu aku, enggak, dia tuh balikin udah ya. Sampai aku dulu dimodalin, dia tahu kalau aku suka banget jualan kan. Terus dia ngemodalin aku power bank. Kan aku mau jalan-jalan, aku kan gengsi banget kan dikasih duit sama dia tuh. Aku nggak mau terima karena aku dari kecil nyari duit gitu. Gue nggak butuh duit loh kayak gitu. Padahal butuh sih sebenarnya. Terus aku dimodalin power bank sama dia, dibeliin power bank kayak 50 piece, itu laku sampai waktu itu kayak omsetnya bisa 5 juta gitu. Nah itu aku habis kayak buat jalan-jalan, buat berangkat, buat ke apa tuh kalau anak kelas 3 kan suka perpisahannya gitu-gitulah, prom night ya sih? Ya prom night aku di Jogja kayak gitu. Di Jogja apa Bandung ya lupa. Nah aku bayarnya tuh pakai uang aku jualan power bank dari suamiku. Dulu kayak gitu. Jadi pas udah nikah tuh explore-nya ya gitu. Emang aku mau belajar apa difasilitasin. Terus dulu aku belajar jadi MUA kan. Itu dia yang udah kursus dikasih duit kayak gitu. Terus kayak dibeli make up gitu. Jadi aku emang dikasih mainan sama dia. Karena dia tahu ini orang anak kecil nih, gue kasih mainan deh gitu. Jadi kalau masalah explore sih aku merasanya masih bisa sih. Masih aman. Gitu. Hebat, berarti eksplornya berarti kamu lebih ke positif gak sih? Iya sih kayaknya. Kayak MUA apa gitu kan ya. Ujung-ujungnya ngasilin duit sebenarnya. Karena emang suka nyari duit. Iya. Nah, Les nih ada pertanyaan lagi nih. Nikah muda identik sama orang-orang yang sering terpaksa putus sekolah, jadi membatasi peluang masa depan. Gimana menurut kalian? Kalian? Nanya sama sini audiens. Jujur, iya lagi. Kalau gue ya, karena gue dulu case gue merasa gue ini salah jurusan. Oh gitu. Di kuliah gue. Jadi lo kabur dari kuliahan kawin. Betul Kak. Tapi padahal disclaimer ya, dulu gue IPK ya 36. Pinter lah gue gitu kan, walaupun gue salah jurusan semester. Tapi gue masih belajar sungguh-sungguh gitu kan, untuk gue harus mencapai IPK yang mendekati sempurna gitu. Tapi ya. itu lulus nggak nyampe lulus ya? Nggak nyampe, karena gue sampai semester 2 doang. Gue cuman kuliah sampai semester 2. Karena waktu itu suami maunya gue ikut dia ke Madinah gitu kan. Jadi ya gue ya udah mau nggak mau udahan. Apalagi dulu kan belum ada online kayak sekarang ya. Sekarang mah udah banyak sih. Karena udah gampang banget, jarak jauh juga udah ada. Dulu zaman gue belum ada. Jadi ya terpaksa. Gue dulu bilangnya ke kampus gue tuh gue cuti. Gitu, gue cuti. Ya udah sih, emang waktu itu tuh ya dukungan orang tua juga ya. Jadi ya orang tua gue juga nggak masalah gue untuk nggak kuliah. Lebih dukung lo jadi istri gitu loh. Lebih dukung gue untuk dijinakin sama laki gue kali ya kayak. Karena mendingan gitu ya. Karena mungkin ya kekhawatiran orang tua sih terhadap anak perempuannya gitu kan ya. Jadi ya gue sekarang mengambil posisi positifnya gitu kan. Ya alhamdulillah yang dipilihin orang tua tuh bismillah sangat-sangat terbaik gitu kan sampai sekarang gitu ya. Jadi emang kesabaran itu sangat dibutuhkan dalam pernikahan sih. Benar. Gitu. Jadi emang kalau emang istri yang nggak sabar gitu kan, ya suamilah jadi tameng gitu kan. Jadi kan emang saling kayak kita kan seperti pakaian nggak sih kalau dulu hadisnya ya. Jadi suami istri itu sebagai pakaian yang emang saling melengkapi gitu kan. Jadi emang kalau istrinya begini diharapkan suaminya yang menenangkan, atau begitupun juga sebaliknya kayak gitu. Kalau misalkan suaminya yang seperti itu, istrinya yang harus sabar, lebih tenang kayak gitu sih. Dan itu tadi kalau misalkan identik sama orang-orang yang sering terpaksa putus sekolah. Lu ulang lagi. Maksudnya pertanyaannya membatasi peluang masa depan. Kalau aku bilang sih enggak sih, enggak identik. Okay. Itu mungkin buat aku pribadi aja ya. Tapi kalau buat keseluruhan aku percayanya enggak. Karena apalagi zaman sekarang ya, malah gue melihat saksi sendiri, teman-teman gue yang nikah muda tetap bisa kok melanjutkan pendidikan atau orang lain gitu kan, masih bisa chasing their dreams gitu kan. Yang sebenarnya yang gue highlight di sini adalah lu pokoknya kita sebagai muslimah ya,
tidak ada batasan kita mau eksplor apapun, tidak ada batasan kita mau meraih cita-cita sebesar apapun, setinggi apapun, selama itu masih di koridor syariat yang emang diperbolehkan untuk muslimah berada di dalam situ gitu. Jadi jangan sampai aku mau ngasih aja gitu ya, aku mau bilang aja kalau kita tuh bebas eksplor gitu kan, kita bebas untuk berkarir. Jadi jangan mikirnya nikah muda, nikah sama dengan berarti gue nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, karena dulu gue nikah itu pintu rezeki kebuka seluas-luasnya. Kayak gue ternyata gue ada passion sendiri. Gue sampai sekarang masih ada bisnis yang gue kerjakan dari itu gue kan awal menikah. Karena bingung gitu nggak sih Les dulu? Betul, karena gue dulu bingung mau ngapain, terus tiba-tiba gue kayak jualan. betul ya, apalagi gue juga backgroundnya sama kayak lu sih. Dari dulu tuh orang tua gue emang pedagang. Pedagang kayak mingguan gitu, ngerti gak lo? Jadi kalau mingguan tuh orang tua gue kayak jualan aksesoris gitu, padahal sebenarnya weekdaysnya mau apa gue ya kerja kantoran gitu. Oh, tapi jadi weekend juga tetap iya jualan. Nah itu dulu tuh gue ngambilin aksesorisnya kayak itu, gue jualan di sekolah. Dulu tuh gue kayak jualan sampai gue pernah dulu gue ikut Oriflame, nanti Ya, bisa sama. di pip ya Oriflame. Terus gue jualan casing lah, jualan pokoknya intinya tuh gue jualan apapun sama. Gue emang mau nyari uang karena gue hobi aja dulu, bukan iya. karena tuntutan Bukan atau karena apa. kepepet ya. Tapi karena hobi, karena gue hobi jualan, gue seneng aja gitu kalau ngasilin duit gitu kan. Terus udah gitu kayak tas, kayak gue udah pernah jual sepatu, baju, kalung, apa gue seluruhnya sampai buku itu gue jual semua. Dan dulu tuh yang paling banyak gue tuh sampai bisa kayak beli kamera, kayak beli ini sendiri. Hasil itu uang jualan sendiri. Ya gitu. Jadi tapi kan tetap kan walaupun gue jualan ngasilin uang jajan dari bokap gue tetap mengalir nih gitu kan. Ya jadi gitu sih. Jadi alhamdulillah pas menikah malah Allah kasih rezeki yang lebih banyak banget. Ya kan sampai sekarang alhamdulillah Allah kasih gitu kan. Aktivitas gue juga gitu. Jadi emang bersabar dulu sih emang. Mungkin ya kalau awal nikah emang bener sih, kan kata orang 5 tahun itu kayak neraka gak sih? Bener guys, kayak neraka 5 tahun itu. Sampai gue tuh jujur aja gue sampai sebenarnya nggak mau mengingat-ingat masa-masa itu lagi sebenarnya, karena itu masa-masa yang traumatik buat gue. Jadi gue kalau misalkan ditanyain, gue tuh emang sangat nggak suka kalau ditanyain ketemu suami di mana, maksudnya kok bisa nih kayak gitu, sebenarnya nggak suka. Kayak terus dipaksa di podcast ini Udah kita deh. paksa dia untuk mengaku di mana lo ketemu si ustadz yang itu ustadz kayak ya udah deh, kalau misalkan gue kayak ketemu orang Ustadz maaf Ustadz nggak bermaksud kayak gitu Ustadz. kayak ya udah sih lu teman gue yang sekarang aja, nggak usah nanya dulu gitu kan. Jadi ya tapi itu semua ternyata hikmahnya baik banget, pelajaran baik banget. Jadi satu ya guys, nggak boleh tinggalin sholat. Jangan tinggalkan sholat. Betul. Oke. Nah kalau menurut kamu gimana, nanti dikatain ya gimana sih? Kalau menurut kamu sister, Apa tuh? Ya ini tentang Identik sama putus sekolah. yo. Aku sih dulu mikirnya nggak gitu ya, karena aku kayaknya nggak punya deh temen yang putus sekolah gara-gara nikah terus, atau dia nggak sekolah terus dia nikah, kayaknya nggak ada deh temen aku yang kayak gitu. Tapi dulu aku waktu nikah yang pasti aku ngundang satu sekolah. Jadi teman-teman gue bawa, lo tau, teman-teman gue nggak diundang sampai yang pada datang itu gue, lu kelas berapa? Gue nggak tahu karena masih sama-sama SMA kan. Terus mereka tuh bawa panggul isinya pisang, ayam, telur yang kayak gitu. Emang mau ngebanyol aja di kawinan gue kayak gitu. Jadi seru sih waktu itu. Temen-temen aku orang semua gitu, tiba-tiba bawa pisang kayak dari sawah. Tapi kamu di Jakarta ya itu ya? Bekasi, di Bekasi. Oh Bekasi, berarti orang Betawi asli banget ya? Iya, asli aku pure blood di pure blood, bukan pure blood Bekasi ya. Masya Allah. Suami orang juga apa sih? Ya, Suami orang juga. Subhanallah. Suami juga orang Betawi. Enggak, suamiku orang Padang. Tapi tinggal lama di Jakarta. Jadi emang orang Jakarta nggak bisa ngomong bahasa Padang. Bisanya cuma tambu ace gitu. Tambu ace katanya. Jadi ya Masya Allah ya,
emang luar biasa sih kehidupan ini. Kalau menurut kakak Ales ya, apa sih pesan-pesan Oni atau Cici Ales, apa sih pesan-pesan buat para kaula muda yang ingin menikah? Aduh, sepertinya hidup ini akan selesai masalahnya dengan pernikahan deh. Aduh, aku capek banget bekerja, aku ingin menikah saja. Itu gimana tuh? Tentu. Apalagi masih muda ya, kayak nggak mau kuliah deh, gue mau nikah aja, aku mau dinafkahi, aku mas nafkahi, misalnya gitu. Dan kayak gitu. Jangan guys. Jangan guys. Kalau kalian mempunyai privilege untuk kalian kuliah gitu kan, untuk kalian misalkan bekerja dulu, nikmatin dulu. Maksudnya gue berkali-kali nih ngomong ya, nikmatin tapi dalam koridor syariat. Itu sangat-sangat ditekankan. Karena zaman ini kan zaman fitnah banget ya bun. Jadi kayak kalian boleh berkarya ya, lagi-lagi kalian boleh berkarya, boleh berpendidikan setinggi mungkin, tapi tolong dilihat dulu syariat Islam bagaimana Islam mengatur seorang muslimah untuk berkarya gitu kan. Jadi itu harus diperhatiin, mohon banget, karena jujur kalau misalnya kita kehilangan identitas kita sebagai muslimah, itu lu mau sehebat apapun lu gitu ya oke lah, itu mungkin kesenangan yang tapi sementara doang, distraksi yang sementara doang, yang semu gitu kan, itu kebahagiaan semu aja gitu. Nanti ya ujung-ujungnya, karena gue ngeliat sendiri temen-temen gue kayak gitu. Oke. Ujung-ujungnya lu kemana? Psikiater. Iya benar. Ujung-ujungnya gitu kan, maksudnya ujung-ujungnya lu stres juga, ini juga ya. Jujur aja kita walaupun kayak gini ya usia, kita juga stres, iya loh, kita pasti stres. Tapi kita tetap butuh psikiater kok. Betul. Psikiater tolong endorse saya. Tapi maksudnya oke, kita butuh. Jangan endorse psikiater amit ya. Astagfirullahaladzim, enggak ya Allah. Kita maksudnya emang sebagai muslimah juga, maksudnya kita ya walaupun aku maksudnya mau disclaimer, walaupun aku udah berpakaian seperti ini, udah kayak kelihatannya tuh syar'i di depan tuh kayak wah kayaknya nih orang suci banget, itu sama sekali enggak. Kita jauh banget dari kata suci, dari kata benar, itu sama sekali enggak ya. Kita hanya berpakaian ini karena kita mau berusaha mengikuti syariat gitu ya, mengikuti syariat yang semoga dengan ini Allah tuh menjemput kita, menjaga hidayah kita, Allah menjemput rahmat dengan rahmatnya gitu kan ke kita. Itu yang harapan aku gitu ya. Jadi walaupun aku masih manusia yang emang gak pernah luput dari dosa gitu ya, cuman ini loh usaha aku untuk Allah nanti bisa ngasih aku rahmatnya di hari akhirat misalnya kayak gitu ya. Jadi emang itu yang harus ditanamkan kepada semua ya seorang muslimah kayak gitu ya. Jadi walaupun kayak belum sempurna kayak gitu ya, jadi tetap diusahain aja dan dipaksakan, emang harus dipaksain sih. Kayak misalkan contoh kayak gue nih maksain diri gue ke majelis ilmu ya sih. Jujur sampai sekarang gue ke majelis ilmu, apalagi ke daurah, itu gue mau jajan. Iya, oke. Gue mau jajan, bener. Gue mau jajan, gue mau ketemu teman-teman gue. Cuman kan tapi dari sini gue bisa belajar nih, lama-kelamaan mungkin gue emang kajian karena teman, karena ini, tapi ya entah kapan gitu ya, mungkin Allah akan ngasih gue hidayah bahwa ini sekarang saatnya kamu kajian karena Allah gitu kan. Yang penting gue mau melangkah yang baik karena paksaan. Karena kalau nggak dipaksa, gue nggak mungkin ke majelis ilmu sih, gue nggak mungkin daurah sih, gue nggak mungkin kajian, gue nggak mungkin pakai kerudung. Kalau gue dipaksa, nggak mungkin gue pakai kerudung panjang kayak begini, gitu kan. Jadi ya emang harus ada paksaan kayak. Tapi emang iya sih, bener juga, susah juga menjaga. Sebenarnya kita tuh harus terus-terusan menjaga niat ya, atau meluruskan niat. Kayak misalnya banyak kan yang ngomong jangan kajian kalau misalnya demi jalan-jalan doang atau demi ustadznya harus yang bagus kayak gitu. Jangan kajian kalau demi ini bukan karena Allah. Tapi emang kadang tuh emang susah kalau misalnya kita tuh emang belum ada keinginan gitu. Itu susah banget guys. Jadi boleh aja kalau menurut gue ya, boleh aja lu kajian karena temen lu, ya udah kajian aja gitu. Menurut atau cari aja alasan, yang penting lu kajian. Mau lu jajan kayak di sana, mau cari aja karena paksa aja. Aku waktu itu pernah dengar juga kajian siapa gitu ya, ustadz siapa, dia bilang nggak apa-apa datang aja walaupun tidur kayak gitu. Datang aja walaupun di pojokan nggak paham, datang aja karena kita
at least kita tuh udah memaksakan diri untuk datang, karena tuh semua hidayah, semua apapun tuh emang itu atas izin Allah kan. Harus dijemput itu. Benar, dan Nggak itu mungkin kita diem atas doang. izin Allah gitu kan. Kalau misalnya emang kita nanti ke depannya niatnya akan bagaimana gitu, itu kan atas izin Allah bikin kita itu bisa seperti itu. Bahkan kan kita bisa berdoa aja minta sama Allah, itu kan atas izin Allah ya. Nggak mungkin kayak misalnya aku tuh merasa ya kalau lagi kan kita ada futurnya gitu. Kalau misalnya lagi nggak sholat habis itu langsung nggak doa gitu kan, sering kali aku kayak gitu. Terus aku tuh sampai merasa gini, ya ampun aku tuh banyak banget ya dosanya sampai aku tuh nggak diperkenankan berdoa sama Allah gitu. Sampai aku tuh kayak oh ternyata yang bikin aku nggak berdoa itu bukan karena aku nggak mau, tapi karena Allah nggak mau aku berdoa sama Allah gitu. Paham kan gitu. Jadi ya udah habis itu jadi inget, jadi banyak istighfar kayak ya Allah pengennya doa lagi, pengennya bisa khusyuk lagi doa gitu. Jadi emang sesuatu itu emang harus dipaksa sih menurut gue. Karena emang susah banget kalau misalnya nggak dipaksa, apalagi manusia yang kayak gini kan. Hari ini mood kajian, besok belum tentu gitu. Jadi emang harus cari apa satu yang bikin lo maksa. Walaupun lo mau ke Blok M niatnya buat beli takoyaki dah nggak apa-apa kata gue. Yang penting hadir ya. Yang penting datang. Daripada nggak sama sekali loh ya kan. Makanya jadi gue kayak kurang setuju sama menurut keyakinan saya, gue kurang setuju sama orang-orang yang bilang gini kayak percuma kamu ke majelis ilmu tapi bukan karena Allah, bukan karena ini. Itu insya Allah selamanya nggak akan majelis ilmu sih. Jadi gue selalu tekankan jangan membuat kesempurnaan itu jadi halangan gitu. Lu belum sempurna, belum ini, lu lanjut aja. Gas. Dan makanya gue gini ya, teman-teman gue nih yang belum pakai jilbab atau gimana gitu ya. Kadang ngeliat gue gini mulu, misalnya ngeliat gue ini, dia seperti gini loh, kayak contoh ya, kayak ke fair yang muslimah lah gitu. Dia sampai bilang, emang harus pakai kerudung ya kalau ke sana? Gue pengen ke sana tapi gue nggak ada kerudung apa gini. Gue bilang nggak apa-apa, lu ke sana aja, nggak harus pakai kerudung gitu kan. Gue bilang gitu, lu ayo ke sana kalau mau ayo sama gue gitu kan. Terus dia tiba-tiba udah tertarik kayak mau deh coba yuk ke Nurul Iman sekali gitu. Temen gue yang nggak pakai kerudung, gue bilang ayo lu nggak pakai kerudung pun lu ke Nurul Iman, insya Allah nggak akan diapa-apain, malah lu sangat-sangat di welcome ya. Gitu kan. Jadi ya emang semua itu harus ada paksaan gitu. Iya betul banget. Jadi itulah pesan-pesan dari Kakak Ales. Ya kayak nikah muda, ya siapa? Paksaan, ya kan? Tapi ternyata itu adalah takdir yang baik dari Allah ya. Ternyata itu turning point yang sangat-sangat merubah hidup gue 180 derajat. Bukan 90 derajat lagi, 180 derajat. Sangat berubah. Jadi kayak gitu. Mantap bos. Mantap. Oke deh. Oke, jadi alhamdulillah udah selesai kita bahas ini. Insya Allah semoga ada manfaatnya buat teman-teman juga yang emang lagi di apa namanya, keadaan yang sama gitu ya, lagi di keadaan yang sama. Semoga itu jadi kayak ada pencerahan gitu ya, bahwa kalian tuh nggak sendiri ya kan. Kalian nggak sendiri, banyak juga yang seperti kalian, banyak juga seperti aku, Usi gitu kan. Jadi insya Allah kita nih nggak ada yang sendiri, dan apalagi Allah selalu bersama kita gitu kan ya. Selagi kita niatnya baik gitu kan, selagi kita tujuannya insya Allah baik, pasti itu nggak mungkin Allah nggak tolong gitu kan, nggak mungkin Allah nggak tolong. Jadi gue yang selalu ingat pesan Ustadz Yazid rahimahumullah itu, beliau selalu bilang bahwa orang yang tidak menyembah Allah aja Allah kasih kelancaran, Allah kasih rezeki. Gimana kita yang menyembah Allah gitu kan? Gak mungkin Allah tinggalin kita, gak mungkin Allah sia-siain kita tuh, gak mungkin gitu. Jadi ya kita tugasnya hanya perlu menjemput aja dengan paksaan itu. Benar, semangat teman-teman yang masih malas-malas kajian. Ayo kita berangkat lagi, kita saling ngingetin, harus dipaksa ya. Tuh. Jangan males. Ya kembali lagi di Ganafa. Udah lah, udah capek sumpah. Yuk. Iya sumpah lo bet. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir. Gua jangan lupa di ya. subscribe, di like dan di komen konten apa lagi yang kalian pengen tahu dari Cici Ales dan dari aku. Dan siapa sih narasumber yang mau kalian undang, yang pengen datang ke sini, tolong di komen-komen, di mention juga orangnya, siapa tahu lihat-lihat di 90 Degrees. Sampai ketemu lagi di next episode bersama aku dan Cici Ales dan next narasumber. Jangan lupa Allah selalu ada sama kita, jadi jangan putus asa. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sotisha, Insya Allah gue belum batal. Tuh, gue berada di